Selamat siang, perkenalkan nama saya Benyamin Kemomongan. Saya dari Prodi Agribisnis kelas A. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang anak petani kelapa sawit. Dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ialah tanaman yang digunakan usaha pertanian komersial dalam memproduksi minyak sawit. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan mewawancarai langsung kepada narasumbernya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Selamat siang, Mas. Iya, siang. Apa kabar? Baik. Mungkin Mas boleh dulu perkenalan diri. Ya, sebelumnya nama saya Nugraha Rizky Putra Pratama. Saya adalah anak petani sawit dari Desa Bukit Mulia. Oh ya teman-teman, jadi Mas Rizky ini adalah seorang anak petani sawit di daerah tempat saya tinggal ini. Dan di sini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang tanaman sawit dan semua hal-hal yang mencakup atau yang berhubungan dengan kelapa sawit. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sudah berapa lama Mas Rizky menanam tanaman kelapa sawit? Ya, jadi untuk penanaman kelapa sawit ini yang punya orang tua saya sudah hampir 7 sampai 8 tahun. Dan dalam proses dari tahun pertama sampai mencapai tahun yang ke-8 itu alhamdulillah ya, walaupun kita pasti mengalami kendala dan juga yang lainnya, alhamdulillah sampai sekarang sawit masih berjalan dengan bagus. Apakah ada kendala-kendala dalam proses mengurus atau pengelolaan kelapa sawit ini, Mas? Dalam hal kendala dan juga proses perawatannya, saya kira itu tergantung dari perawatan dari setiap petani sendiri. Karena kalau kita bicara sawit itu pasti mengalami pasang surut dalam hal apapun. Menurut Mas, tanah apa yang cocok untuk atau yang tanah yang bagaimana yang cocok untuk ditanami oleh kelapa sawit? Ya, menurut saya pribadi kalau untuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang bagus, tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu kering. Jadi Mas, untuk tanah yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi dengan tanah yang kering itu apakah bisa ditanami oleh tanaman kelapa sawit? Ya, sebenarnya sih bisa saja, karena bicara tanah tidak semuanya tanah itu tidak bisa ditanami oleh kelapa sawit. Tapi ya berbeda dari segi kualitas dan juga segi yang lainnya, dengan tanaman sawit yang ditanam di daerah yang bagus dengan ditanam dengan daerah yang kurang bagus. Oh, seperti itu Mas ya. Ya, Jadi Mas juga apakah tanah gambut itu bisa ditanami oleh tanaman kelapa sawit juga Mas? nah kalau itu juga sebenarnya bisa. Itu tergantung dari sistem petaninya dengan cara mengelolanya bagaimana. Jika dikelola dengan bagus, sebenarnya tanah gambut juga bisa ditanami kelapa sawit. Oh iya Mas. Oke Mas, selanjutnya untuk produksinya itu bagaimana Mas ya? Untuk proses produksi kita langsung kirim ke pabrik di daerah terdekat, karena di pabrik langsung diolah menjadi CPO atau minyak mentah. Dan juga Mas, kan sekarang kan Mas lagi musim COVID-19. Otomatis itu terjadi banyak krisis ekonomi, keuangan juga menurun karena banyak yang karyawan-karyawan yang menjadi pengangguran ya. Untuk harga sawit sendiri itu Mas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan untuk sekarang ini? Pada yang kita tahu pada era pandemi ini memang sangat banyak merugikan pihak, karena banyak karyawan-karyawan yang misalnya di PHK dan juga diberhentikan secara paksa oleh perusahaan. Jadi untuk harga sawit untuk pada era masa awal pandemi dulu itu mengalami keturunan yang sangat jauh dari misalnya harga standar. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu sekarang sedikit demi sedikit menuju harga standar lagi. Apakah hasil panen sawit itu dapat menutupi proses perawatan dan pengelolaannya, Mas? Jadi kita bicara tentang proses perawatan dan juga proses pengelolaan. Jadi untuk hasil ini itu tergantung dari sistem petaninya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada petani yang mempunyai pemikiran yang baik atau bisa mengelola hasil itu dengan baik, ya mungkin itu bisa dikatakan cukup walaupun tidak terlalu banyak hasilnya. Oke, Mas. Yang terakhir, Mas, modal yang kita boleh keluarkan untuk menanam sawi itu kira-kira berapa Mas ya?
Kalau bicara tentang besaran modal, kita tidak terpaku ke masalah uang atau besaran rupiahnya. Karena kita begini, untuk masalah besar modal ini tergantung dari lahan yang kita gunakan untuk menanam sawit, entah itu berapa hektar atau 20 hektar, dan juga dengan bibitnya. Jika kita memilih bibit unggul, otomatis modal yang kita keluarkan juga lebih besar dari modal jika kita memilih bibit yang rendah atau mutunya rendah gitu. Oh, jadi untuk modal itu tidak itu tuh ditentukan oleh besar luasnya lahan ataupun baik atau tidaknya bibit ya tersebut, Mas ya. Ya, begitu. Oke, Mas, terima kasih untuk waktunya telah berbincang-bincang bersama saya mengenai tanaman kelapa sawit ini. Ya, terima kasih juga untuk saudara yang sudah meluangkan waktunya datang ke saya bertanya tentang hal-hal mengenai sawit, pengelolaan dan juga perawatannya. Ini juga bisa menjadi edukasi untuk kawan-kawan yang lain dan juga untuk pembelajaran. Oke, teman-teman, sekian perbincangan saya dengan Mas Rizky mengenai tanaman kelapa sawit. Berhubung juga sekarang sudah hujan, jadi sekian video dari saya. Terima kasih.